wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat maghrib kita lanjut ngaji qasidah burdah, syair-syair tentang sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji auladi wa dzurriyyati ali baiti. Rasulullah Syekh Muhammad Al-Busri, Allahumma fa'na bi ulumi wa fadha alaihi wa afadha alaina bi ulumi wa sarih wa anwari fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zalamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu ad-durra min warami wa shadda min saghabin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashhan mutrafal adami wa rawadathu al-jibalu shummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami wa akkadat zuhdahu fiha daruratuhu inna ad-darurata la ta'du 'ala al-'isami wa kayfa tad'u ila ad-dunya daruratu man laulahu lam takhruj ad-dunya minal 'adami. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang mulai syair yang sekarang ini mulai sanjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sebelum-sebelumnya kemarin masih membahas tentang awal-awal pertama kali itu tentang gambaran gejolak cinta seseorang yang hatinya penuh dipenuhi dengan cinta. Kemudian selepas itu berbicara tentang nafsu, bahwa nafsu manusia sifatnya senantiasa menarik kepada keburukan-keburukan. Kemudian ada nasihat-nasihat sedikit kepada kita semua tentang bagaimana kita bersikap kepada nafsu dan setan itu. Nah, mulai sekarang ini, mulai nazam ini, mulai bait ini, mulai menyanjung kepada Nabi Muhammad SAW. Zalamtu, aku menzalimi, sunnata man, sunnahnya orang, ahya yang menghidupkan, az-zalama kegelapan, ila anishtakat qadama, ila anishtakat bahkan sampai mengeluh qadamahu kedua kaki beliau, ad-durra terhadap kesakitan, min warami karena bengkak lamanya berdiri. Zalamtu, aku menzalimi sunnataman, sunnahnya orang. Sunnah itu kalau dalam cara bahasa itu thariqah. Thariqah itu jalan hidup. Nah, di sunnahnya Nabi berarti jalan hidupnya Nabi. Aku sendiri, kata beliau, kata penulis nih, aku sendiri menzalimi. Maksudnya aku meninggalkan sunnahnya orang yang menghidupkan zalam itu malam. Menghidupkan kegelapan malam, ila anishtakat qadamahu, bahkan sampai kakinya ini mengeluh ad-durra kesakitan, min warami karena bengkak. Jadi di antara sunnahnya Nabi, dan Nabi itu beliau setiap malam tuh bangun tahajud, sholat sampai lama. Bahkan saking lamanya berdiri, kakinya sampai bengkak. Kakinya sampai bengkak. Kita bengkak juga kakinya, tapi bukan karena berdiri sholat, bukan karena jalan-jalan atau apa begitu. Jadi Nabi itu malam tuh pernah suatu ketika beliau ketika sedang sedang gilirannya di Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian tiba-tiba beliau langsung bangun, bangkit. Aisyah, biarkan aku bermunajat, berduaan dengan Tuhanku, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Aisyah, silakan.
Maka Nabi berdiri sholat lama, nangis panjang, sampai saking lamanya kakinya bisa sampai bengkak. Akhirnya Sayyidah Aisyah kasihan melihat nangis, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai bengkak-bengkak demikian? Sholat ngapain? Engkau kan sudah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Bersih semua dari dosa. Engkau dijamin masuk surga. Lah kenapa kok perlu sholat saya panjang-panjang, itu kenapa? Maka beliau jawab, afala akunu abdan syakur. Apakah saya ini nggak pantas jadi hamba yang syukur? Jadi saya begini ini memang karena bentuk syukur saya, karena Allah telah pilih saya, Allah telah lindungi saya, telah jamin saya masuk ke dalam surga. Maka ini bentuk syukur saya kepada Allah. Begitu. Maka beliau, si Imam Busiri, ditawa untuk beliau lagi, saya mendolimi diri sendiri, saya meninggalkan sunnahnya atau jalan hidupnya orang yang setiap malam menghidupkan malam itu dengan berdiri sholat, bahkan sampai kakinya beliau bengkak. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, apalagi kita, itu beliau nangisin kita semua, nangisin umatnya. Ya, sedangkan umatnya tidur aja. Nah, umatnya bahkan ingat kepada Nabi aja tidak begitu. Ya begitu Pak. Nanti ya kita sebagai umat ini, umat Nabi Muhammad SAW itu akan terasa sayangnya Nabi kepada kita itu ketika nanti kiamat. Ketika sudah di mahsyar baru terasa ternyata Nabi itu betul-betul sayang, cinta kepada umat. Nabi itu Masya Allah, beliau katakan, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Setiap nabi semua punya doa mustajab, doa yang pamungkas, doa yang mesti dikabulkan sama Allah. Walakinni ad-dakhiruha syafa'atan li ummati. Saya juga punya doa pamungkas. Dan semua nabi, semua sudah menggunakan doa pamungkasnya. Nabi Nuh, itu dia udah jengkel sama kaumnya. Nah, maka doa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan biarkan satu orang kafir pun tersisa di muka bumi ini. Habiskan semua. Di zaman Nabi Nuh itu semua orang kafir habis, nggak ada tersisa kecuali yang naik kapal, seluruh dunia habis. Coba, itu doa pamungkas, doa pamungkas. Nabi Musa begitu juga, doa kepada Allah, Rabbana liyudillu an sabilik, Rabbana tumis ala amwalihim wasjud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzab. Ya Allah, Fir'aun dan bala tentaranya ini keraskan hatinya sekalian. Jangan sampai mereka beriman kecuali selepas melihat adab. Nah, jadi akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya dalam sebuah riwayat itu sampai 1 juta pas pasukannya Fir'aun, sampai 1 juta. Coba, itu doa pamungkas. Semua nabi, kata Nabi, semua nabi sudah menggunakan doa pamungkas. Saya juga punya, kata Nabi. Dan Nabi sudah berkali-kali diancam, kemudian berkali-kali sudah mau dibunuh, sudah disakiti segala macam. Tapi beliau nggak gunakan itu doa pamungkas itu. Beliau katakan, ad-dakhiruha, aku simpen doa itu, syafa'atan li ummati, nanti untuk syafaat untuk umat-umatku nanti di akhirat. Jadi syafaat kubro, syafaat untuk umat itu sebagai sebagai simpanan Nabi. Nah, bagaimana sayangnya Nabi kepada umat, kepada kita semua. Masya Allah. Allahu Akbar. Wa syadda min saghabin, wa syadda, dan beliau mengikat, min saghabin, karena lapar, mengikat ahsya'ahu, perut beliau. Jadi wallah alam ya, misalnya memang orang kalau perutnya lapar itu biasanya diganjel dengan batu, gitu. Beliau atau diikat begitu supaya nggak keroncongan. Watawa, dan beliau melipat, tahtal hijarati, di bawah batu, kashan, pinggang beliau atau perut beliau, mutrafal adami, yang halus kulitnya, kulit beliau. Perut beliau yang halus, jasad beliau yang mulia, itu karena saking laparnya sampai diikat dengan batu. Nah kita selapar-laparnya kita nggak sampai segitu. Selapar-laparnya kita. Maksudnya beliau ini menggambarkan bagaimana Nabi itu korbannya demikian besar untuk umat.
Nabi itu demikian besar kepadanya untuk umat. Kalau kita ini kan mungkin mengiranya ya, Nabi itu enak lah pokoknya hidupnya itu pokoknya serba tercukupi. Kita kan begitu gambarannya. Enggak. Justru Nabi mengatakan asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Bala yang terbesar itu dialami adalah oleh para nabi. Itu bala. Maksudnya bala itu ujian ya, ujian. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang kerjanya seperti nabi, maksudnya orang yang berjuang untuk agama itu justru tekanannya sangat besar. Justru balanya sangat besar. Tapi tentu mereka itu dengan bala yang demikian besar, derajat mereka tinggi di sisi Allah. Ketika perang Khandaq, Madinah itu bikin strategi sesuai dengan usulan Salman Al-Farisi, bikin parit, gitu. Karena ada kabar bahwa orang-orang kafir mau nyerang, maka gali parit sekitar Madinah. Parit digali, seukuran apa? Seukuran kalau kuda itu lompat itu nggak nyampe. Kuda itu kalau lari kenceng terus lompat ke depan tuh jauh. Nah berapa meter nggak tahu itu. Nah, kemudian kalau kuda sudah jatuh ke bawah, nggak bisa naik ke atas lagi. Nah, itu berapa coba? Dan itu belum ada bego, belum ada ekskavator alat berat, masih manual galinya itu. Subhanallah, coba bisa dibayangkan sahabat. Ketika itu ada cerita sahabat ketika tengah-tengah gali ada batu yang tidak bisa dicongkel, tidak bisa dikeluarkan. Karena sahabat-sahabat juga manual alatnya, kemudian mereka lemes juga, nggak ada makanan. Akhirnya lapor kepada Nabi, ini ada batu yang nggak bisa disingkirkan. Akhirnya Nabi turun tangan. Ngelihat sahabat-sahabat lemas, masya Allah. Karena merasa lemes, ya kan, merasa capek, lapar kepada Nabi, kami lemas semua. Nabi turun. Ketika Nabi turun, tersingkap sedikit pakaian beliau. Baru saja di situ sahabat ngelihat. Sahabat-sahabat itu sudah ngikat batu satu di perut mereka masing-masing. Ketika mereka melihat perut Nabi tersingkap, ternyata 2 batu terikat di perutnya Nabi. Maknanya Nabi itu jauh lebih lapar daripada yang dialami para sahabat. Gitu. Sahabat ada lapar segitu, masya Allah. Jadi akhirnya ketika batu itu dipukul oleh Nabi SAW, maka ada sambaran kilat yang menyambar. Ketika itu sahabat melihat semua. Ketika kilat itu menyambar, nampak negeri-negeri Persia. Kemudian lagi dipukul sampai 3 kali. Kemudian nampak negeri-negeri Romawi. Dan satu lagi negeri Habasyah. Akhirnya setelah selesai Nabi mukul begitu, batu sudah hancur. Ada yang tanya, Rasulullah, tadi ketika engkau mukul tuh ada kilatan cahaya, kemudian sampai nampak bayangan-bayangan negara Romawi, negara-negara Persia dan Habasyah. Kamu ngelihat itu, kata Nabi? Iya, ngelihat. Itu maknanya negara-negara tersebut akan ditundukkan oleh Allah untuk kalian. Coba, negara Romawi, negara adidaya waktu itu. Persia, Romawi itu negara besar, nggak terkalahkan. Dan sahabat lo nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, senjata nggak lengkap, kemudian makanan juga kurang, segala macam. Tapi sudah janji Allah SWT, mereka akan ditundukkan di bawah kaki para sahabat radhiyallahu anhu. Ini bagaimana Nabi, masya Allah, saking sayangnya kepada umat, beliau bahkan jauh lebih sengsara daripada umat. Kalau kita ini kan, kalau kita yang kita lihat di pimpinan-pimpinan daerah tuh mesti hidupnya lebih nyaman lah daripada rakyatnya kan gitu. Tapi Nabi enggak. Harisun azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu betul-betul ngerasa tersakiti kalau ada umatnya tuh penat, sakit. Maka beliau berusaha biar sakitnya umat itu biar buat saya saja. Biar umat saya enggak sakit. Masya Allah. Warawadathu dan telah menggoda kepada Nabi al-jibalu, gunung-gunung, asyummu yang tinggi, gunung-gunung tinggi telah merayu kepada Nabi. Min zahabin, gunungnya itu bukan gunung biasa, gunung emas. An nafsihi, merayu kepada diri Nabi. Fa'aroha, kemudian Nabi
menampakkan kepada gunung-gunung itu ayyama syamami, harga diri yang lebih tinggi. Harga diri yang lebih tinggi. Coba, Nabi itu sudah dirayu oleh gunung-gunung emas. Suatu ketika Nabi bersama malaikat Jibril, ya, bersama malaikat Jibril. Kemudian turun malaikat ngomong sama Nabi, wahai Nabi Allah, Allah nawarkan kepada engkau, kalau engkau mau, ya, akan dijadikan gunung-gunung di sekitar Mekah Madinah ini sebagai emas, dijadikan emas, dan mereka akan ikut kepada engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kita kan punya harta kan tidak selalu ikut, kalau pas lupa ya lupa, nggak ke bawah. Tapi ini kemanapun engkau pergi, ini gunung-gunung akan selalu ikut engkau dan berupa emas. Atau kalau engkau mau, engkau menjadi nabi yang hamba, nabi yang hamba, nabi yang bukan raja tapi nabi yang hamba. Maka Nabi ngelirik kepada malaikat Jibril ngasih kode, ngasih jawaban, tawaduk lah, kata malaikat Jibril. Akhirnya Nabi mengatakan, saya lebih suka menjadi nabi yang hamba, saya lebih suka makan sehari, nggak makan sehari. Ketika saya waktu hari makan, saya bisa syukur kepada Allah. Ketika saya sehari nggak makan, saya bisa merasakan orang-orang yang senasib dengan saya, dengan orang-orang yang sama-sama miskin. Saya bisa sabar dan saya bisa merasakan penderitaan orang-orang yang sama dengan saya. Jadi coba Nabi itu ditawarin, bukan Nabi itu. Jadi Nabi itu miskinnya tuh ikhtiar, memang miskinnya tuh milih. Kalau kita ini kan miskin karena nasib. Sama nasib. Nabi itu miskinnya tuh milih. Sudah ditawarin. Itu waradhul jibalu syummu min dhahabi. Bahkan gunung-gunung merayu, Nabi, udahlah, kami siap jadi emas dan ikut engkau terus kemanapun engkau pergi. Nah, mau infak segede gunung berapapun bisa. Tapi Nabi milih jadi nabi yang hamba. Coba, gimana sayangnya coba. Mau mengikuti penderitaan umat. Kita ini jauh. Semiskin-miskinnya itu Nabi masih jauh lebih sengsara daripada kita. Insya Allah. Dan juga sebagian ulama memberi pelajaran, ya, kenapa Nabi itu kok milih miskin. Padahal Nabi ada yang milih kaya. Nabi Sulaiman milih kaya. Ya Allah, berikan kepadaku wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak ada orang memiliki kerajaan yang sama seperti aku selepas aku. Yang malaikat Nabi Sulaiman doanya begitu. Enggak ada orang yang punya kerajaan sebesar Nabi Sulaiman selepas Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman milih kaya. Tapi Nabi kenapa memilih miskin? Di antara para ulama mereka menjelaskan supaya umat ini nggak punya alasan untuk tidak ikut Nabi. Kalau Nabi itu kaya, maka orang miskin punya alasan. Wah, Nabi itu kan kaya, banyak duitnya. Saya mau miskin, masa mau gimana, mau jaga sholat, gimana saya mau istiqomah ke masjidnya begitu. Kalau Nabi udah kaya kan enak, ada semua tercukupi. Nah, coba gitu. Tapi kalau Nabi udah miskin, nah siapa ya coba? Semiskin-miskinnya kita, Nabi itu jauh lebih miskin lagi. Dan kita punya alasan apa? Nabi, saya lapar, saya sampai lihat perut saya sampai diikat dengan batu. Nabi udah 2 ngikatnya. Nah, kita punya alasan lagi. Gak punya alasan, siapapun gak punya alasan. Saya ini jenderal, mimpin tentara, mimpin pasukan. Nabi juga jenderal, Nabi mimpin pasukan. Saya sibuk gembala kambing, Nabi juga pernah gembala kambing. Pedagang, saya dagang, Nabi juga pernah dagang. Saya kepala keluarga, Nabi juga kepala keluarga. Jadi tidak ada alasan apa-apa, supaya memang nggak ada alasan untuk umat untuk tidak mengikuti Nabi. Nah, itu diantara hikmahnya yang mudah dipahami untuk kita semua. Insyaallah. Wa akadat, dan menguatkan zuhdahu, kezuhudan beliau, kezuhudan Nabi, fiha, terhadap dunia. Daruratuhu, keperluannya Nabi. Nabi itu betul-betul zuhud. Zuhud itu apa ya? Tidak cinta, hati itu tidak noleh kepada dunia, itu zuhud. Zuhud itu bukan berarti orang harus tidak punya apa-apa.
Zuhud itu tidak ada kaitannya dengan rezeki, enggak. Bisa saja orang yang bergelimang harta dia orang yang zuhud, bisa saja orang yang miskin justru dia malah tamak, hatinya dia rakus kepada dunia. Zuhud itu begitu. Lah Nabi itu wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu, dan menguatkan kezuhudan Nabi daruratuhu, keadaan kondisi daruratnya Nabi. Nabi darurat, maksudnya Nabi itu betul-betul rumahnya sederhana, tikernya juga sederhana. Nabi itu kalau tidur di tiker, kadang-kadang saya kalau bangun tuh sampai bekas-bekas tiker anyaman-anyaman tuh nempel di, berbekas di punggung beliau. Nah kita kan kasur, spring bed enak. Nabi itu begitu kondisinya. Masya Allah. Inna darurata, sungguhnya kondisi darurat, la ta'du, tidak menyerang, alal isomi, terhadap orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu apakah zuhud? Ya jelas zuhud. Yang menguatkan, kalau orang pas bergelimang harta terus ngomong zuhud tuh gampang, ya kan? Mananya dia kayak merasa nggak pengen nambah, tapi kondisinya kan dia emang sudah tercukupi semua. Gitu. Kondisinya orang kalau sudah duitnya banyak, dia bergelimang harta, dia ngomong saya zuhud, saya nggak pengen. Ya gampang aja dia ngomong begitu. Gitu. Karena dia kondisinya ini tidak butuh, dia ngomong aja saya nggak butuh lah duit 100.000, 200.000 nggak butuh, tapi dia butuhnya yang lebih banyak kan gitu. Butuhnya yang ratusan juta, yang miliaran. Dia nggak butuh dengan yang remeh-remeh. Nah kalau Nabi itu beliau butuh, kemudian ditawari gunung-gunung emas, itu pun tidak mau. Nah, berarti betul-betul zuhud. Nah, gitu kan, betul-betul zuhud. Makanya yang menguatkan kezuhudan beliau adalah kondisi beliau yang darurat. Beliau kondisinya baju juga sederhana, rumah sederhana, semuanya makanan sederhana. Nah, kemudian ditawari gunung-gunung emas, beliau tidak mau. Berarti betul-betul zuhud. Nah, kalau orang yang bergelimang harta tadi ngomong zuhud, nah itu belum tentu. Zuhudnya itu zuhud ya mungkin zuhud, mungkin tidak tahu bagaimana kondisi hati. Tapi kalau orang miskin kemudian ditawari duit yang banyak, diketahui harta yang melimpah, tidak mau, berarti zuhud betul. Inna darurata, sesungguhnya keadaan darurat, keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan, la ta'du, tidak bisa menyerang, alal isomi, kepada orang yang dijaga oleh Allah. Aslinya orang darurat tuh, orang sudah kepepet betul, itu boleh memakan barang yang aslinya haram. Ya, sering kita dengar ya, kalau darurat ya apa-apa boleh, namanya ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang awalnya dilarang. Orang kelaparan sama sekali, lapar sekali, sama sekali nggak ada makanan, yang ada babi misalkan, babi, maka dia boleh makan babi itu. Babi itu aslinya memang haram, maka dia boleh makan babi itu. Nah, tapi kalau Nabi itu Nabi itu tidak. Beliau tidak, kondisi darurat sebagaimanapun, tidak mau mengotori jiwa beliau. Mengotori jiwa. Padahal saya kayak gitu tuh boleh saja. Tapi justru beliau tidak mau. Nah, itu bagaimana terjaganya hati beliau, zahir batin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejamnya dunia, fitnah dunia. Wa kaifa, dan bagaimana mungkin, tad'u, menarik atau mengajak, ila dunia, kepada gemerlapnya dunia, daruratuman, kondisi daruratnya orang, laulahu, yang seandainya bukan karena beliau, lam takhrujid dunia, dunia ini tidak keluar, minal adami, dari ketiadaan. Coba, ini kata-katanya agak dibolak-balik. Bagaimana mungkin kondisi darurat itu bisa menarik seseorang kepada dunia, yang mana dunia itu nggak mungkin wujud kalau Nabi itu nggak wujud. Kalau di
Di Maulid berjanji itulah kemarin. Wa usalli wa usallimu 'ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Aku bersalawat dan bersalam kepada nur al-mausufi yang disifati bit taqaddumi dengan dahulu. Nah, nurnya Nabi Muhammad sebagai riwayat, bagian riwayat itu makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum segalanya wujud itu adalah Nur Muhammad. Cahayanya Nabi Muhammad SAW. Baru menciptakan yang lain. Ciptakan Al-Qalam, ciptakan Lauhul Mahfuz, ciptakan Arsy dan sebagainya. Pertama kali diciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau di Maulid berjanji itu disebutkan wa usalli wa usallimu 'ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Aku bersalawat dan salam kepada nur, kepada cahaya yang sifatnya cahaya itu taqaddum, lebih dulu, wal awwali, dan paling awal diciptakan maksudnya. Selepas Nabi diciptakan, nurnya Nabi Muhammad diciptakan, baru Allah menciptakan yang lain, ciptakan dunia. Coba sekarang kondisi daruratnya beliau, masa bisa menarik kepada dunia, padahal dunia itu kalau bukan karena nurnya Nabi Muhammad juga nggak wujud, gitu ya, paham ya? Dunia lu nggak wujud kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW. Masa kondisi daruratnya beliau sampai bisa membuat beliau menoleh pada dunia. Nah, gitu loh. Bahasanya agak diputar-putar. Dunia tidak akan keluar dari ketiadaan. Laulahu, seandainya bukan karena Nabi Muhammad, lam takhrujid dunya. Dunia tidak akan keluar minal adami, dari ketiadaan. Aslinya kan nggak ada semua. Begitu Nabi Muhammad SAW diciptakan, kemudian Allah ciptakan urutan-urutan yang lain, nah, maka dunia pun muncul atau keluar dari ketiadaan, akhirnya wujud. Maka tentu tidak mungkin, jauh sekali kemuliaannya Nabi Muhammad SAW dibandingkan dunia, ini sangat kecil. Allahu Akbar. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammadun, dialah Nabi Muhammad, sayyidul kaunaini, pimpinannya dua negeri dunia dan negeri akhirat. Wa thaqalaini, dan pimpinannya dua makhluk atau dua golongan manusia dan jin. Wal fariqaini, dan dua kelompok, min urbin, dari kelompok Arab, wa min ajami, dan kelompok ajam. Ajam itu apa? Ajam itu bukan Arab. Jadi kalau bahasanya orang Arab mengatakan selain orang Arab namanya orang ajam. Orang ajam. Kita nih termasuk orang ajam, orang yang bukan Arab. Jadi bahasanya begitu. Dialah Nabi Muhammad sayyidul kaunaini, yang dipuji-puji tadi itu sifatnya begitu. Alangkah zuhudnya, alangkah sayangnya kepada umat, alangkah kuatnya hati beliau tidak tergoda oleh godaan-godaan gemerlap dunia. Nah, dialah Nabi Muhammad sayyidul kaunaini, pimpinannya dunia akhirat. Wasaqalain, pimpinannya golongan manusia dan jin. Wal fariqain, dan kelompok Arab dan kelompok non Arab, semua dialah Nabi Muhammad SAW. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Nabiyuna, dialah Nabi kita, al-amiru, yang memerintah kebaikan, an-nahi, dan juga melarang dari keburukan. Fala ahadun, maka tidak ada seorang pun, abarra, yang lebih jujur, lebih lebih jujur lah, fi qaulila, dalam ucapan tidak, minhu, daripada Nabi, wala na'ami, dan juga tidak ada yang lebih jujur dalam ucapan na'am itu iya. Beliaulah Nabi yang al-amirun nahi, sifatnya Nabi itu adalah senantiasa ngajak kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang lebih jujur dalam ucapan iya dan tidak melebihi Nabi SAW. Ada la, ada na'am. La itu tidak.
Kalau Nabi ngomong enggak, selalu tidak. Tidak ada kemungkinan lain. Naam, ketika beliau mengucapkan naam, iya benar, maka pasti benar. Pasti benar. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Huwal habibu, dialah kekasih, alladzi turja syafa'atuhu, yang diharap-harapkan syafaatnya, likulli haulin, untuk setiap kondisi yang mencekam, minal ahwali, dari beberapa kondisi yang mencekam, muqtahami, yang membuat terkejut, muqtahami, yang sangat penuh dengan kondisi yang mencekam tadi itu. Maksudnya kondisi yang paling mencekam itu kondisi di akhirat maksudnya. Kalau sekarang dia ada masalah tuh di dunia ini, ya masalah ya kadang pergi, kadang hilang, kadang datang, kadang pergi kan gitu. Kalau di akhirat begitu ada masalah, masya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Maka wah, pusing semuanya. Likulli haulin minal ahwali muqtahami. Setiap kondisi-kondisi mencekam itu, tidak ada yang bisa diharapkan kecuali syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Turja syafaatu, diharapkan syafaat beliau, pembelaan beliau di dalam setiap kondisi-kondisi mencekam di akhirat tadi. Jadi masya Allah. Jadi begitulah Nabi itu begitu. Maka kita banyak-banyak baca ini. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Sehingga nanti kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu semakin mendalam. Karena kita ingat terus jasa-jasa beliau. Karena walaupun belum terjadi kondisi itu, tetapi ini pasti terjadi. Dan sudah diceritakan oleh para ulama, diceritakan di dalam hadis bahwa syafaatnya Nabi Muhammad SAW itu benar dan pasti, dan syafaatnya Nabi nanti syafaat uzma, syafaat yang paling besar, itu menyeluruh kepada seluruh umat, sampai orang kafir pun dapat syafaatnya Nabi. Maksudnya setelah di mahsyar itu, setelah dibela oleh Nabi SAW, akhirnya dimulai hisab, dimulai penghitungan amal. Kalau enggak begitu, sudah dibiarkan sama Allah SWT, bingung sendiri masing-masing. Dicuekin sama Allah. Karena kalau dicuekin, sudah bingung sudah. Allahu Akbar. Semoga kita semua dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, kita cukupkan sekian. Kita lanjut lagi pertemuan depan insyaAllah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.